Pada zaman Hindia Belanda, motor tiba di Indonesia, mengawali revolusi transportasi. Seorang masinis pabrik gula di Probolinggo menjadi pemilik pertama sepeda motor di Indonesia. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang siapa sih pemilik motor pertama kali di Indonesia. Dan dia ini adalah seorang pria dari Probolinggo dan dia adalah seorang masinis di pabrik gula. Jadi gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jadi pada masa Hindia Belanda itu kehadiran motor di wilayah tersebut menandai awal mula revolusi transportasi di sana. Sosok yang menciptakan kejadian ini itu adalah seorang masinis pabrik gula di Probolinggo. Keberadaan motor pada saat itu mungkin tidak sebesar perannya pada era modern. Namun ini adalah langkah monumental dalam mengubah paradigma transportasi di tanah air. Meskipun waktu itu telah berubah, motor itu tetap menjadi kendaraan yang sangat populer. Harganya itu yang relatif terjangkau sehingga hampir setiap keluarga itu memiliki lebih dari satu unit motor. Pada abad ke-19 itu menjadi era eksperimen dalam menciptakan kendaraan yang bertenaga mesin, di mana kereta kuda itu masih menjadi dominan sarana transportasi utama pada era itu. Keinginan untuk menghasilkan kendaraan yang lebih cepat dan efisien itu mendorong berbagai macam percobaan, guys. Ini salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan transportasi kendaraan bertenaga mesin itu adalah Gottlieb Daimler. Sebagaimana dicatat dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, volume 14, Daimler ini menjadi pelopor dengan menciptakan sepeda motor bermesin bensin pada tahun 1885. Sebagai penemu asal Jerman, Daimler ini merancang mesin inovatif dan memasangkannya pada sebuah rangka sepeda kayu. Inovasi Daimler ini di bidang kendaraan bertenaga mesin membuka babak baru dalam sejarah transportasi. Meskipun pada awalnya itu hanya digunakan sebagai sarana uji coba, namun pencapaiannya itu menandai langkah awal menuju transformasi signifikan dalam dunia transportasi. Mesin bertenaga bensin ini yang digunakan oleh Daimler menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya dalam industri otomotif, guys. Sementara Daimler ini diakui sebagai pelopor sepeda motor bertenaga bensin, perusahaan Hildebrand und Wolff-Müller menjadi yang pertama memproduksi sepeda motor untuk dijual secara massal pada tahun 1894. Nah, perusahaan ini itu memulai produksi sepeda motor di Munich, Jerman, yang kemudian menciptakan tonggak sejarah di dunia otomotif. Menurut Edward Abdo, dalam modern motorcycle teknologi, meskipun Hildebrand und Wolff-Müller memiliki umur pendek karena desain yang kurang memuaskan, mereka berhasil menjual lebih dari 200 unit sepeda motor. Keberhasilan penjualan tersebut itu membuat sepeda motor buatan Hildebrand ini tidak hanya diminati di Eropa saja, tetapi juga menarik perhatian di Hindia Belanda atau di Indonesia lah. Ternyata di antara pembeli sepeda motor Hildebrand ini terdapat seorang masinis pabrik gula di Umbul, Probolinggo yang bernama John C. Potter. Sebagai seorang Inggris, Potter ini memilih sepeda motor ini sebagai kendaraan pribadinya. Keterlibatan seorang masinis pabrik gula memiliki sepeda motor ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi kendaraan bertenaga mesin di Hindia Belanda itu tidak hanya mencakup lingkup masyarakat umum, tetapi juga menarik minat kalangan pekerja industri. Ini kisah sukses Hildebrand ini dalam menjual sepeda motornya itu mencerminkan daya tarik awal sepeda motor pada pasar global. Dan bagaimana itu kendaraan ini segera menemukan pemilik di berbagai belahan dunia, guys, termasuk di wilayah Indonesia. John C. Potter ini tuh seorang masinis pabrik gula di Umbul, Probolinggo. Muncul sebagai figur unik pada awal abad ke-20 dan menjadi orang pertama Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Sebagai warga Inggris ini, Potter melakukan pemesanan langsung sepeda motor dari pabrik Hildebrand di Jerman yang pada saat itu menjadi produsen sepeda motor terkemuka. Ini kehadiran sepeda motor di tengah masyarakat Hindia Belanda ini memberikan nuansa modernitas lah. Yang kontras itu dengan kendaraan tradisional seperti delman atau sado yang ditarik oleh kuda. Jadi ibaratnya si Potter ini itu menurut mereka unik. Pemesanan sepeda motor oleh Potter ini itu mengejutkan pihak Hildebrand, terutama karena wilayah Indonesia ini mungkin dianggap sulit untuk diakses. Abdul Hakim dalam tulisannya di Jakarta Tempo dulu mencatat kekagetan pemilik pabrik tersebut ketika menerima surat pemesanan dari Probolinggo, guys. Meskipun mereka kesulitan untuk menemukan lokasi tempat di Probolinggo, pemesanan ini itu menjadi bukti awal minat global terhadap sepeda motor sebagai kendaraan pribadi. Ini munculnya sepeda motor di zaman Hindia Belanda itu, terutama lewat kepemilikan eksklusif oleh John Potter ini. Masyarakat setempat itu mulai terpapar pada inovasi dan modernitas transportasi. Sepeda motor yang pada masa itu merupakan simbol kemajuan teknologi menjadi daya tarik bagi orang-orang yang mencari alternatif mobilitas yang efisien dan modern. Ini Potter ini itu dianggap ajaib karena kendaraannya itu mampu beroperasi tanpa perlu menggunakan rantai, kopling, magnet, baterai, atau seutas kabel pun. Menurut Abdul Hakim, peralatan yang dimiliki itu hanya terdiri dari 2 silinder horizontal dan 2 tabung pemanas dengan bahan bakar berupa bensin atau nafta. Nafta itu adalah minyak bumi berwarna kuning, guys. Sebelum dapat dioperasikan
dioperasikan, motor ini itu harus dihidupkan terlebih dahulu selama 20 menit guys. Yang mungkin sampai sekarang kan harus dipanasin dulu. Perkembangan sepeda motor ini semakin pesat ketika memasuki abad ke-20, di mana itu desanya itu terus berkembang dan menjadi lebih canggih dan mulai memproduksi secara massal guys. Dampak positif dari perkembangan ini itu terasa nyata dengan meningkatnya jumlah sepeda motor yang melintasi jalan-jalan di berbagai negara, termasuk Indonesia guys. Pada masa ini, John Potter tidak lagi menjadi satu-satunya individu yang memiliki dan mengendarai sepeda motor di jalanan. Jadi sudah mulai banyak orang yang memiliki sepeda motor pada masa itu. Meskipun demikian, itu pada tahun 1932, bangkai sepeda motor pertama di Indonesia kembali ditemukan. Menurut Abdul Hakim, itu bagian-bagian kendaraan tersebut tersebar di sudut bengkel milik Potter. Melalui bantuan para ahli angkatan laut Belanda di Surabaya, bangkai kendaraan yang tercecer dan berkarat itu berhasil disusun kembali. Keberadaan bangkai sepeda motor tersebut mencerminkan nostalgia terhadap awal mula kehadiran sepeda motor di Indonesia, guys. Sementara upaya penyusunan kembali menggambarkan dedikasi dan kerjasama dalam merawat dan memahami sejarah transportasi bermotor di wilayah tersebut, guys. Jadi, apa merek pertama motor di Indonesia, guys? Motor ini berdasarkan perkembangan dan penciptaan pertama oleh Mikaux XC pada tahun 1868. Bacanya gitu ya. Aku nggak tahu cara bacanya Mikaux XC atau Mikaux XC. Nah, itulah orang pertama yang memiliki sepeda motor di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, yaitu John Potter. Dia ini adalah warga kebangsaan Inggris, guys. Jadi bukan asli Indonesia. Tapi setelah dia, itu banyak orang yang memiliki sepeda motor. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa motor Matic pertama di Indonesia? Ini motor Matic pertama kali dicetuskan oleh perusahaan Piaggio dengan mengeluarkan Vespa Corsa 125. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum.